kabupaten ini ya, kalau macam ketong perhatikan dari atas baru ketong bisa lihat bahwa dia tuh ternyata luas, sangat luas dan juga apa ya, banyak unsur-unsur yang bisa terkaitkan satu dengan yang lain, yang ternyata saya juga baru tahu kalau begini dan begitu dari diskusi sore hari ini. Bapak ketemu pindah lagi. Lalu bagaimana dengan Bapak punya pemikiran tentang anak muda dan teknologi? ya. Kalau anak muda ini memang mereka punya zaman, sudah zamannya. Jadi saya gaptek sekali dengan HP saja bingung-bingung, mau lihat ini itu bingung. Tapi anak muda ini dia sudah segala sesuatu ada waktunya. Itulah kebesaran Tuhan menciptakan dunia ini dengan waktu-waktu tertentu. Jadi kalau bicara teknologi itu zamannya anak-anak muda sekarang. Dan kita sedang bergeser ke anak muda, ke zaman itu. Jadi ini harus dipegang oleh anak muda. Kalau masih saya 2030, kan saya bilang 2030, mudah-mudahan sampai di situ saya cukup. Saya berharap sampai di situ. 5 tahun ini anak muda, wakil saya kan masih muda. Itu saya berharap dia bisa. Kita kasih ini, dan anak-anak muda harus jajar di belakang. Karena ke depan ada pemekaran harus banyak anak muda jajar untuk menerima estafet ini, pemimpin ini. Jangan tua-tua terus. Kita udah tua ini, ya agak karat-karat, jadi tidak sehebat yang muda. Hanya yang muda ini harus di-create baik. Karakternya kita bentuk yang bagus, etikanya, moralnya, budayanya. Yang ngeri hari ini itu saya lihat anak muda dia kehilangan adat istiadat. Dia bilang saya anak adat. Tapi kalau kita gali lebih dalam dia udah tahu adat. Dari mana dia tidak tahu adat? Pertama teorinya dia tidak tahu. Bicara adat berarti bicara sejarah. Terus kemudian aturan-aturan yang ada dalam adat dia tidak tahu. Ini nama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi saya punya pemikiran, kalau kita tidak rangkul mereka dan kita sebagai orang tua dan orang-orang tua yang sudah rambut putih, yang sudah umur 80-90 tidak ikut turun untuk membantu kami yang di tengah-tengah ini, untuk merangkul anak-anak muda ini, untuk arahkan mereka kembali kepada adat masing-masing, kita akan kehilangan satu generasi. Oleh karena itu anak muda, kaum milenial, Gen Z, untuk di kacamata saya ini emas. Dari SDM itu adalah emas kami. Karena itu dalam target saya pendidikan tidak boleh ada anak yang putus sekolah. SMP, SMA semua harus ambil bersamaan, dan habis itu saya suruh sekolah ambil kuliah. Harus anak-anak negeri ini, anak-anak negeri Kenambay Umbai ini harus sarjana. Saya targetnya dalam 5 tahun ini sudah 1000 anak sarjana S1. Itu dari yang putus-putus ini. 500 S2. 100 S3 dan 10 profesor. Kami hari ini sudah punya 2 profesor. 1 dari Pantai, Ibu Yohana Solonto, dan 2 dari Danau. Profesor Frederick Sokoi. Itu kita punya. Target dalam 5 tahun ada 8 profesor lagi muncul. Wes, keren nih. Ini memang ini ya, banyak yang studi, tapi kalau macam kita bilang profesor yang dari tanah Papua tuh masih sedikit. Makanya saya suka dengan program beliau juga, karena beliau juga punya pemikiran untuk kita tambahkan kita punya profesor, karena itu penting sekali. Dan itu juga ngomong tentang kita punya kualitas SDM, karena kita mau harap-harap apa, mau tinggal bawa orang dari luar terus ajar ke orang. Kenapa bukan tong punya orang-orang yang ngajar ke orang? Nah, itu bisa jadi catatan. Siap. Dan saya kenapa lanjutkan lagi, terlalu menarik jadi. Ya itu kalau pendidikan ini yang simpel aja toh. Yang jelas itu nanti pendidikan ini harus menjadi ahli, menjadi profesor dari mana dia ada.